Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pelaut. Kali ini saya ingin membahas tentang kapal berlabuh jangkar dan kapal-kapal yang mendekati kapal kita dan kapal-kapal yang melewati haluan kita pada saat kapal kita berlabuh jangkar. Apa yang harus kita lakukan? Di sini pada saat kita berlabuh jangkar, kita sebagai perwira jaga, kita harus mengawasi kapal-kapal yang ingin berlabuh di dekat kapal kita. Yang kedua, kapal-kapal yang melintas di haluan kapal kita maupun di buritan kapal kita. Bila kapal lain pada saat kapal kita berlabuh jangkar dan kapal lain juga ingin berlabuh jangkar dan dia mendekati kapal kita, kita harus panggil dan memberitahu harus bebas dari lingkar kapal putar kapal kita. Di sini sebelum atau setelah kita berlabuh jangkar, kita harus menghitung berapa lingkar putar kapal kita dan berapa jarak bebas aman pada saat kapal kita mutar. Di sini kita sudah bikin jarak lingkar putar bebas kapal kita, dan di mana kapal-kapal lain ingin mendekat di kapal kita, kita harus memberitahu dan mengingatkan supaya bebas dari lingkar putar kapal kita, supaya kapal kita aman dan kapal dia juga aman. Fungsinya supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Apabila terjadi hal-hal yang diinginkan seperti kapal kita larat mungkin kena angin kencang, atau mungkin memang berlabuhnya terlalu dekat dengan kita, terus kapal kita mutar, nanti bisa tabrakan. Ini nanti kalau udah terjadi hal-hal seperti ini, nanti semuanya akan menjadi susah atau ribet. Itu ya, jadi kita wajib memberitahu, itulah fungsi kita kapal jaga di anjungan pada saat kapal berlabuh jangkar. Terus yang dua, ini mungkin Anda telah melihat sendiri kapal besar. Ini kapal besar, panjangnya 260 meter lewat di haluan kapal kita. Memang kelihatannya dekat, tapi saya lihat di radar ini jaraknya 4 kabel, jadi masih aman. Meskipun 4 kabel, tapi ini cukup berbahaya juga ya. Seandainya arusnya kencang atau angin juga kencang, nanti bisa hanyut ke bawah arus dan mengenai jangkar kita atau haluan kapal kita. Tapi tadi sudah dikontak supaya hati-hati, dan saya lihat juga masih aman karena arusnya di sini juga tidak terlalu kencang dan angin juga tidak kencang, mungkin saya kira masih aman. Itu ya, jadi kita jaga di anjungan selain melakukan hal-hal yang lain yang ada di SMK atau prosedur jaga anjungan, kita juga mengawasi seputar kapal kita, baik kapal yang mendekat kapal kita berlabuh jangkar atau yang melewati haluan kapal kita. Untuk kapal kita sendiri, pada saat kita mau berlabuh jangkar atau kita keluar dari tempat area berlabuh, sebisa mungkin kita hindari melewat haluan kapal lain. Itu kalau kita lagi manuver. Mungkin Anda semua sudah tahu semua hal-hal seperti ini, cuman saya membuat video ini mungkin adik-adik kita yang masih kadet belum paham. Semoga ada memberikan edukasi sedikit dan bermanfaat. Ya, jadi kita jaga di anjungan itu bukan sekedar jaga, bukan sekedar main HP, cerita-cerita, tapi kita tetap mengawasi pergerakan kapal lain yang ada di sekitar kapal kita. Selain kita juga menjaga pencuri, yaitu nanti tugasnya teman-teman di bawah seperti EB, kita selalu kontrol supaya mengecek patrol sekali setengah jam, bisa sekali 1 jam. Jika keadaannya tidak aman, bisa sekali 15 menit. Kita juga selalu mengikuti sistem manajemen keselamatan di atas kapal kita yang dibuat oleh perusahaan, dan menjalankan prosedur-prosedur yang ada, dan selalu mengecek checklist yang telah disediakan.
Itu ya, biasanya pada saat kapal berlabuh jangkar ini memang kadang anginnya kencang, sehingga membuat kapal kita larat. Kalau nak kapal kita mungkin kapal lain larat. Jadi pada saat angin kencang kita memang harus standby terus, memperhatikan kecepatan angin sama kecepatan speed kapal kita. Bisa jadi speednya bukan speed muter ya, mungkin speednya memang larat. Kalau jika tidak memungkinkan dan jika tidak aman, kita harus melapor kepada nahoda dan memberitahu ke kaman mesin untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau seandainya kapal kita larat atau kapal lain larat dan menaik kapal kita, jadi kita telah siap-siap. Jadi kita sebelum terjadi sesuatu bisa mengantisipasi. Jadi itu ya video tadi, semoga bermanfaat dari saya. Apa yang saya buat tadi, apa yang saya bicarakan tadi, semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang menonton, atau buat adik-adik saya bisa mengedukasi dan bisa menambah wawasan baru. Nanti apabila kalian jaga di anjungan, setelah jadi perwira ataupun jadi kadet nanti bisa sebagai referensi ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.